Malam itu, bulan hanya terlihat separuh, redup tertutup awan kelabu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, dua pemuda Bayu dan Jali bersiap untuk berburu ayam hutan. Sudah menjadi kebiasaan mereka menyusuri hutan saat malam, karena katanya, ayam hutan lebih mudah dijerat ketika gelap dan sunyi, jangan sampai masuk ke arah utara. Kata Pak Tono, tetua desa itu hutan larangan, banyak yang masuk, tapi nggak pernah balik. Bayu hanya tertawa sambil mengecek senapan angin tua di pundaknya. Tenang, Pak, kita cuma ke pinggiran hutan. Namun, malam tak seperti rencana, seekor ayam hutan betina berlari terbirit-birit ke dalam semak. Insting pemburu Bayu terpancing, itu besar, Jal, ayam jago liar. Dagingnya bisa buat seminggu. Katanya sambil mengejar, Jali ragu, tapi tetap mengikuti sahabatnya. Tiba-tiba, suara tawa, seperti perempuan tua. Jali menghentikan langkah. Baik, itu apaan? Bayu menyalakan senter, cahayanya goyar, karena tangannya gemetar di kejauhan, di balik pohon besar yang tumbang, tampak sosok putih membungkuk. Dia memegang sesuatu, ayam hutan yang tadi mereka kejar, tapi matanya, mata merah menyala balik. Jalan balik. Teriak Jali, tapi jalan yang tadi mereka lewati, tak ada lagi. Semuanya berubah jadi pepohonan yang sama, seperti labirin. Tiba-tiba, ayam hutan itu mengeluarkan suara aneh. Bukan lagi kokok biasa, tapi seperti ratapan bayi bercampur suara erangan daging disobek. Sosok putih itu berdiri, tingginya tak wajar. Kepalanya miring ke kanan, lehernya seperti sudah patah, tapi tetap hidup. Dan dia mulai berjalan ke arah mereka. Bayu menembakkan senapan yakdor. Tapi pelurunya tembus, tak ada darah, tak ada reaksi. Sosok itu tetap berjalan lebih cepat, makin cepat. Aku bilang jangan ke utara, suara itu bergema. Tapi bukan dari sosok itu, melainkan dari pepohonan di sekitar mereka. Tangan putih panjang tiba-tiba mencengkeram pundak Bayu, dan Bayu menghilang. Jali menjerit, lari tanpa arah, sampai akhirnya ia terjatuh. Kelingsan di dekat batu besar berlumut. Pagi harinya, warga menemukan Jali di ujung hutan larangan. Tubuhnya penuh luka, dan matanya kosong. Ia tak pernah bisa bicara lagi. Hanya satu kalimat yang terus ia bisikan sepanjang hidupnya. Itu bukan ayam hutan, itu umpat. Dia pakai ayam itu buat manggil. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani berburu di hutan, terutama jika terdengar suara ayam hutan berkokok di tengah malam. Karena mereka tahu, itu bukan ayam, itu panggilan dari sesuatu yang lapar. Malam ketujuh, sejak Bayu hilang, desa Giriwungu tak lagi tenang. Sejak malam itu, suara ayam hutan mulai sering terdengar di batas hutan. Selalu jam 2 dini hari. Bukan suara ayam biasa, lebih mirip teriakan orang yang dicekik lalu dicampur kokok ayam yang cacat. Warga desa mulai resah, anak-anak sakit tanpa sebab, ternak mendadak mati dengan tubuh remuk, dan tulang-tulang yang patah dari dalam, dan selalu, di dekat bangkai hewan itu, ada bulu ayam hitam besar, panjang, dan berbau seperti daging busuk. Malam itu, Darto adik Bayu memutuskan masuk ke hutan. Ia tak terima kakaknya hilang begitu saja. Ia membawa jimat dari Mbah Witu, dukun tua yang konon pernah tinggal seminggu di hutan larangan dan berhasil keluar. Tapi buta sejak saat itu. Kalau kamu dengar ayam berkokok, jangan jawab. Kalau kamu lihat ayamnya, jangan tatap matanya. Dan kalau kamu melihat Bayu, jangan dekati dia. Pesan Mbah Witu dengan suara parau, dengan lampu kepala dan parang. Darto masuk, dan hutan seperti menyambutnya. Langkahnya ringan di awal. Tapi setelah 1 jam berjalan, kabut turun begitu cepat, seperti awan mendadak jatuh dari langit. Suara hutan lenyap, hanya terdengar napasnya sendiri, dan kokok ayam, tapi terbalik. Bunyinya seperti rekaman di balik, kok owok nah kak. Jantung Darto berdetak kencang, tangannya meraba jimat di leher. Dari balik kabut, muncul ayam hutan besar, bulunya hitam legam, matanya merah menyala, tapi kakinya, bukan kaki ayam, itu jari-jari manusia. Ayam itu membuka paruhnya, dan dari dalam mulutnya muncul wajah manusia muka Bayu. Pucat, matanya menghitam, dan bibirnya terjahit benang hitam. Tuh, tolong aku. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekeliling mulai bergerak. Batangnya berdenyut seperti urat nadi. Dari tanah, muncul tangan-tangan kering, mencengkram kaki Darto, menariknya masuk ke lumpur basah. Ini bukan hutan biasa, kita hanya umpan baginya. Suara Bayu, dari mulut ayam itu, teriak,
Lalu ayam itu mencakar wajah Darto hingga semuanya gelap. Darto ditemukan 3 hari kemudian, tapi bukan oleh warga desa, melainkan rombongan tentara yang sedang lewat untuk latihan militer. Mereka menemukannya duduk diam di tengah jalan desa, tubuhnya kotor. Matanya merah darah. Yang lebih menyeramkan, di punggung Darto tertanam bulu ayam hitam, menyatu seperti duri yang tumbuh dari tulangnya. Saat ditanya siapa yang menyakitinya, Darto hanya menatap kosong dan berbisik pelan. Yang kalian dengar itu bukan ayam, itu suara dia sedang lapar, dan aku sudah jadi salah satu dari mereka. Sejak saat itu, kokok ayam di malam hari menjadi kutukan. Warga dilarang bangun jam 2 malam, apalagi menatap keluar jendela jika mendengar suara ayam. Karena mereka tahu, ayam hutan itu kembali berburu, dan kali ini, bukan hanya di hutan. Tak banyak yang tahu, dulunya hutan larangan adalah tempat pemujaan. Di tengah hutan, ada sebuah altar batu besar, disebut Batu Kuncun, tempat dukun-dukun zaman dulu mengikat janji dengan Ratu Ayam alas makhluk gaib yang menyerupai ayam raksasa bermata manusia. Konon, ia adalah penjelmaan seorang wanita hamil yang dikorbankan di zaman kolonial saat para penjajah memaksa penduduk menyerahkan ayam dan hasil panen. Karena kekurangan ternak, seorang dukun gila mengorbankan manusia dan menukar dagingnya dengan wujud ayam. Kutukan itu diterima, tapi sejak saat itu, ayam-ayam di hutan menjadi makhluk jadi-jadian, dan roh wanita yang dikorbankan tak pernah pergi. Ia menjadi penunggu, menyamar dalam bentuk ayam, memanggil manusia lewat suara, lalu menelan jiwa mereka perlahan. Malam ini, suara itu kembali. Jali satu-satunya yang selamat dari kejadian awal tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Ia sudah tak bicara selama berminggu-minggu, tapi malam itu, matanya merah menyala, dan ia berjalan keluar rumah tanpa alas kaki, seperti terhipnotis. Beberapa warga yang melihatnya membuntuti. Tapi mereka berhenti saat melihat Jali berjalan masuk ke dalam hutan larangan tanpa suara, seperti tubuhnya melayang. Tiba-tiba dari tengah hutan terdengar "Drokoko, kekek." Tapi suara itu terlalu keras, terlalu dalam, seperti keluar dari perut bumi. Langit mendadak gelap, bulan tertutup awan hitam seperti tercekik, kabut tebal keluar dari celah-celah pohon, dan satu persatu, warga yang ikut membuntuti mulai hilang. Tubuh mereka menghilang seperti ditelan kabut. Di tengah hutan, di hadapan Batu Kuncun, berdirilah sosok ayam raksasa, tapi tubuhnya bukan bulu, melainkan daging manusia. Sayapnya terdiri dari tulang-tulang, dan paruhnya penuh gigi. Di punggungnya, puluhan wajah manusia menangis. Salah satunya adalah Bayu dan Ibu Darto yang sudah lama hilang. Jali berlutut, matanya kini berubah putih. "Aku sudah kembali, Ratu," bisiknya. Makhluk itu mengangkat satu kaki seperti hendak mencakar langit, dan sretret. Suara kulit dikuliti menggema di seluruh hutan, dan keesokan harinya, seluruh warga yang pernah mendengar suara ayam jam 2 pagi hilang. Waktu kini melompat. Desa Giriwungu tak lagi ada di peta. Beberapa petualang mencoba mencarinya. Tak hanya menemukan jalan setapak yang berakhir di pohon tumbang, dan tumpukan bulu hitam berserakan, basah oleh darah. Dan sampai sekarang misteri ayam itu belum dapat dipecahkan.